Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Bayu di Waitundo Konselor Channel yang berisi tentang materi-materi yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kepribadian manusia. Mengapa penting kepribadian manusia? Agar kita itu nanti bisa memahami kelebihan dan kekurangan antara sesama satu dengan sesama yang lain. Jadi ketika kita sudah tahu kekurangan dan kelebihan orang lain, maka kita dapat melakukan persahabatan atau menjalin hubungan itu menyesuaikan kelebihan dan kekurangan orang lain tersebut, sehingga outputnya nanti akan terjalin kerukunan antar masyarakat, antar umat beragama, dan persatuan Indonesia. Baiklah, selanjutnya mari kita bahas terkait dengan kepribadian manusia. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kepribadian menurut Gordon Allport. Kepribadian adalah suatu yang terdapat dalam diri individu, yang membimbing dan memberi arah kepada seluruh tingkah laku individu yang bersangkutan. Jadi kepribadian menurut Gordon Allport itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita, itu yang membimbing kita dan memberi arah kepada seluruh tingkah laku individu tersebut. Nah, yang kedua, ini menurut Sigmund Freud. Nah, menurut Sigmund Freud ini kepribadian itu dibentuk dari 3 sistem, yaitu ego, superego, dan id. Nah, itu Sigmund Freud itu adalah empunya atau perintisnya teori psikoanalisis dalam psikologi. Selanjutnya, faktor-faktor yang membentuk kepribadian itu ada 2. Faktor-faktor yang membentuk kepribadian itu ada 2. Nah, ada 2. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Untuk faktor internal itu jelas dari dalam diri kita, gen. Terus yang faktor eksternal ada lingkungan tempat kita tumbuh. Selanjutnya adalah kepribadian yang matang. Bagaimana sih kepribadian yang matang itu? Kepribadian yang matang itu mencirikan kedewasaan diri. Nah, kedewasaan diri itu atau kematangan pribadi itu apa sih ciri-cirinya? Cirinya ada 5. Di sini yang pertama adalah mampu menerima diri sendiri apa adanya. Menerima saya itu seperti ini. Dia menerima seperti itu. Entah itu saya itu jelek, saya itu ganteng, saya itu hitam, saya itu putih, saya menerima saya seperti itu dengan sifat saya yang seperti itu. Yang kedua, mampu menerima kekurangan dan kelebihan secara positif. Jadi ketika tahu, oh ternyata saya ini seperti ini, ternyata oh saya ini ada kekurangan, saya ini pemarah. Nah, ketika ada sifat pemarah dalam diri saya, itu dia mampu untuk menerima dengan positif.
Jadi dengan adanya tahu saya ini pemarah, saya akan lebih menjaga jarak, karena nanti ketika saya marah saya akan melukai orang lain, seperti itu. Yang ketiga, memiliki pegangan hidup yang kuat. Nah, pegangan hidup itu agama. Pegangan hidup agama itu kan ya otomatis ya landasan bagaimana kita itu sebagai orang yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Di dunia itu kita ya diciptakan ya karena untuk menyembah Tuhan, itu pegangan itu selain dari tugas-tugas yang lain. Terus yang keempat, mampu menjalin hubungan dengan orang lain dengan rasa aman. Jadi ketika orang itu sudah pribadinya dewasa, dia akan mudah menyesuaikan diri karena dalam dirinya itu tidak ada rasa was-was, takut dan juga terhadap orang lain. Seperti itu, dia akan mampu menyesuaikan diri dengan baik. Terus yang kelima adalah mempunyai perencanaan masa depan. Nah, orang yang sudah kepribadiannya matang, dia akan berpikir ke depan. Jadi istilahnya kalau orang di bank itu nabung untuk masa depan. Jadi kita itu pasti mempunyai tujuan hidup adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau saya tadi bilang, nah itu ada tujuan akhirnya apa? Misal saya belum melakukan naik haji, ya itu saya akan mengumpulkan uang untuk menuju ke sana, untuk menuju tujuan saya bertakwa, yaitu salah satunya menunaikan ibadah haji, seperti itu. Itu ada planning masa depan. Ya, itulah kepribadian yang matang itu seperti itu, ada 5. Selanjutnya ini saya akan membahas lagi terkait dengan tipe-tipe kepribadian menurut Hippocrates. Yang pertama adalah kepribadian sanguitis. Kepribadian sanguitis ini ciri-cirinya adalah ekstrovert, optimis, periang, dan penuh semangat. Penuh rasa ingin tahu, rasa humornya tinggi sekali, senang guyon, ditambahi dengan antusiasme dan sikap yang ekspresif. Mereka selalu menjadi bintang dalam setiap pertemuan. Dan tipe ini memiliki kebutuhan yang mendasar, yaitu pengakuan dan penghargaan. Seperti itu. Yang kedua, kepribadian melankolis. Ciri-cirinya yaitu introvert, pemikir, pesimis, penuh pikiran yang analitis, serius dan tekun, cenderung jenius, berbakat dan kreatif. Tipe ini sangat teliti, hati-hati dan suka curiga, taat aturan, sangat konsisten dengan perasaan yang halus. Tipe ini memiliki kebutuhan mendasar berupa jawaban yang bermutu dan didukung data yang lengkap dan akurat. Selanjutnya 3, kepribadian koleris. Ciri-ciri kepribadian ini adalah ekstrovert, keras, tegas, tidak emosional dalam bertindak, tidak mudah patah semangat, bebas dan mandiri, memancarkan keyakinan dan bisa menjalankan apa saja, berbakat menjadi pemimpin. Tipe ini sangat dinamis, aktif, dan membutuhkan perubahan. Tipe ini memiliki kebutuhan dasar yaitu tantangan, challenge, pilihan dan pengendalian. Selanjutnya yang keempat adalah kepribadian pragmatis.
kepribadian ini memiliki ciri-ciri introvert, mudah bergaul dan santai, diam, tenang, sabar, pemalu, hidup konsisten, tenang tapi cerdas, simpatik dan rendah hati, menyembunyikan emosi, bahagia menerima kehidupan, tidak suka konflik dan pertentangan. Nah, mereka sulit mengatakan tidak, sangat sentimental, sangat peka perasaannya, dan suka-suka hal yang berhubungan dengan status quo. Tipe ini memiliki kebutuhan mendasar berupa penghargaan dan penerimaan. Nah, status quo itu misalkan wekmu seperti itu. Jadi misalnya ketika kamu minum, ya orang pragmatik ketika minum, ketika itu diminta oleh orang lain, dia lebih mau membelikan dia minuman, bukan meminum punya dia. Itu orang pragmatis. Nah, demikianlah pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Bila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Jangan lupa subscribe supaya channel ini lebih berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konselor.